Bapak Pemuji, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratih Nuri Hatmawanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Ganesha kategori 1 tahun 2022. Saya juga merupakan guru kelas 6 SDN 155 Gunung Rahayu. Berikut ini merupakan video kegiatan pembelajaran saya yang ditujukan untuk ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Kalau Eskado Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang musimnya lagi musim hujan, kalian harus menjaga kesehatan. Oke? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Abai, siapkan teman-temannya. siap berdoa. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesudah berdoa, Ibu Guru akan cek kehadiran dulu ya. Yang namanya disebutkan, Ibu Guru minta acungkan tangannya ya. Adi, Agni, Amira, semangat nasionalisme kalian. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sudah pada hafal lagunya? Ya, yang semangat ya, jangan lemes-lemes. Oke? Oke. Ya. Berkibarlah benderaku, lantang suci gagah berkilau di seluruh pantai Indonesia. Kaulah pujaan bangsa, siapkah berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang mulia. Berkibarlah selamat
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenan doa gotong royong mandiri, kreatif dan berharap tinggi. Tanya, ini lihat judulnya globalisasi menembus ruang dan waktu. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Yang tahu? Coba. Yang tahu acungkan tangannya. Coba lihat. Kalau nggak salah, kita dapat mencari informasi kapanpun, di waktu kapanpun dan di ruang. Ya, terus ada lagi? Ayo. Coba lihat, ada orang banyak di dunia, ada satu orang. Coba, apa ungkapan tersebut? Ya, boleh acungkan tangannya? Bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya, pintar. Bisa banyak berkomunikasi dengan orang. Nah, tadi kata Akila apa? Bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Ya, itu jawabannya. Ya. Maksud dari ungkapan tersebut adalah kita dapat mengakses informasi dari berbagai penjuru manapun pada waktu yang sama. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, setelah menyimak video melalui PowerPoint tentang teks eksplanasi, anak-anak dapat menganalisis isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, dapat menyajikan laporan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari belahan dunia. Kita pun merasakan betapa mudahnya komunikasi dengan sahabat. Kita bisa nelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, sekarang ya, tadi di globalisasi kita dapat menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea. Nah, Ibu sekarang ini punya ya. Ada produk apa ini? Cina. Ini produk namanya apa? Produknya? Handphone. Ini tablet. Nah, sekarang Ibu guru baca di belakangnya. Ini made in Cina. Berarti ini dibuat di mana? Cina. Cina. Sekarang Ibu lihat yang tablet ya. Nah, tablet ini made in Indonesia. Berarti ini dibuat di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Kok bisa ya? Ibu bisa beli barang jauh-jauh dari Cina? Karena ada di Indonesia. Nah, ini merupakan dampak positif dari apa globalisasi tadi. Ada proses ekspor dan impor. Dari negara lain bisa nggak membeli produk ini dari Indonesia? Ya, karena adanya apa? Kegiatan ekspor dan impor. Tahu nggak ini apa? Ya, samping apa? Batik. Nah, ini buatan mana sih? Ini buatan dari Indonesia. Bisa nggak negara lain membeli batik? Bisa. Karena ini dampak dari apa? Adanya globalisasi ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu guru mau tanya. Udah dibaca ini ya? Sudah. Ya. Apa yang dimaksud dengan dunia tanpa batas? Ya. Siapa boleh? Apa? Kita dapat mengakses informasi dari berbagai penjuru manapun pada waktu. Ya, kita dapat mengakses informasi. Terus apa lagi? Ayo, dunia tanpa batas apa? Dapat berkomunikasi. Ya, dapat berkomunikasi. Terus apa lagi? Ayo. Dapat membeli barang. Ya, dapat membeli barang dari luar negeri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan globalisasi? Proses Ya. penduliannya. Ayo. Proses pendulian. Ya, pinter, betul. Proses mendunia. Ya, pinter jawabannya, tepat sekali. Proses mendunia. Nah, sekarang apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan? Coba. Apa? Berkomunikasi dengan orang lain di waktu yang sama.
Ya, dapat berkomunikasi. Terus apa lagi? Pinter. Dapat membeli. Acungkan tangannya. Dapat membeli barang. Nah, yang tadi itu adalah teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ke depan tentang teks eksplanasi. Simak videonya baik-baik ya. Nanti ibu guru akan bertanya. Kalau perlu dicatat, silakan catat ya. Informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi juga terdapat banyak informasi penting yang dapat kita peroleh. Informasi penting atau bisa kita ambil dari kesimpulan dalam setiap paragrafnya. Bagaimana cara menentukan informasi penting dalam Teks eksplanasi. Yuk. Teks yang menjelaskan Apa? teks yang menjelaskan tentang adanya atau suatu fenomena atau sosial. Ya, siapa lagi ayo yang tahu? Ya, terus acungkan tangannya siapa lagi? Ya, jadinya atau terbentuknya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, tadi struktur teks eksplanasi, coba ada yang masih tahu struktur teks eksplanasi? Yang pertama ada apa? Ada pernyataan umum, terus ada deretan penjelas, dan yang terakhir ada interpretasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum yang berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua ada yang namanya deret penjelas. Itu berisi tentang penjelasan dari masalah, baik masalah sosial maupun fenomena alam. Yang ketiga interpretasi, yaitu tanggapan atau pengambilan kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks. Ya, itu tadi struktur teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Ayo acungkan tangannya. Ya, Akila apa? Pernyataan umum. Ya, yang kedua? Dan jelas. Ya, ambil apa? Ya, yang ketiga? Ya, interpretasi. Pinter. Nah, sekarang cara menemukan informasi dari teks eksplanasi. Coba. Pertama apa? Membaca teks bersama. Ya, pinter, betul jawabannya. Membaca teks dengan seksama. Ya, barisan ini yang kedua coba apa? Ya, coba acungkan tangannya apa, Din? Ya, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Barisan ini yang ketiga apa, Mira? Ya, pahami informasi penjelas. Yang keempat, barisan ini? Pahami kesimpulan. Ya, pahami kesimpulan. Dan yang terakhir apa? Carilah informasi. Ya, carilah informasi penting. Jadi mencari teks eksplanasi itu ada 5 ya. Yang pertama tadi membaca teks dengan seksama. Yang kedua, pahami pernyataan umum. Ini dari struktur dari isi teks eksplanasi tersebut ya. Yang ketiga, ya pahami informasi penjelas atau deret penjelas. Yang keempat, ya pahami kesimpulan. Dan yang kelima, carilah informasi penting. Nah, saat menyampaikan informasi pada teks eksplanasi, kalian harus menggunakan suara yang jelas ya. Jangan sampai menyampaikannya kalian suaranya teks eksplanasi ada kedengaran tidak? Tidak, spontan ya suaranya. Teks eksplanasi, misalkan judulnya banjir. Banjir merupakan seperti itu ya, jangan sampai banjir nggak kedengeran kalau suaranya kecil Maya. Kalau misalkan banjir merupakan kedengaran nggak semuanya? Kedengaran. Nah, berarti harus menggunakan suara yang jelas. Terus intonasinya juga harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda.
Ingat kembali kata-katanya yang digunakan untuk menemukan informasi. Coba kata-katanya ada apa? Apa? Siapa nih? Ya. Gimana? Terus apa lagi? Kapan? Ya. Mengapa pintar? Aduh, udah pada pintar semuanya ya, hebat. Nah, kalau kita mau menemukan informasi dalam teks, berarti kita harus memperhatikan kata-katanya. Oke, sampai sini mengerti? Nah, ada yang ditanyakan tidak? Nah, sekarang baca coba. Ini ada contoh teks eksplanasi. Ada bagian, ada yang kan struktur teks eksplanasi itu ada bagian apa? Tadi pernyataan umum, ada deret penjelas sama interpretasi. Nah, sekarang kalian baca dulu. Ini termasuk ke dalam yang mana ya? Pernyataan umum, deretan penjelas, atau interpretasi. Ayo, tunjukkan tangannya. Ayo, ada yang tahu? Gak apa-apa, salah juga. Yang penting kita sudah mencoba. Ya, so ada yang tahu? Termasuk dalam apa? Ya, pernyataan umum. Kirana, deret penjelas. Terus? Interpretasi, kurang tepatnya jauh, harusnya interpretasi ya. Ya, ingat ya, bukan interpretasi tapi interpretasi. Tadi oleh karena itu pemerintah juga telah membuat program untuk mengurangi kemiskinan. Contohnya, ya, kenapa harus memperluas lapangan kerja? Ya, supaya banyak orang yang bekerja, ya, yang mendapat pekerjaan. Terus apa lagi? Mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya perluasan lapangan kerja, maka akan terjadi yang namanya keberagaman ekonomi. Nah, apa itu keberagaman ekonomi? Kita simak dulu videonya. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberagaman ini dikarenakan adanya keberagaman profesi, keberagaman pendapatan masyarakat. Pendapatan seorang pengangkut sampah pasti berbeda dengan pendapatan seorang dokter. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Kirana? Ya, perbedaan kemampuan. Ibu guru mau mengadakan games, ya. Ibu guru minta 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, ya. Ya, boleh. Akila, terus Amira, Kirana, Laila, satu lagi Fadila. Ya, boleh ke depan laki-lakinya. Adit, Devan, Angga, Raka, sama Abai. Boleh ke depan. Ada gambarnya. Sekarang perempuan pilih. Dengerin. Sekarang laki-laki berjajar di sebelah sini. Ayo, saling berhadapan-hadapan. Ya, udah. Coba sekarang lihat apa yang mendapatkan gambar apa? Devan? Petugas kebersihan. Tukang cukur rambut. Guru. Petani. Nah, sekarang coba merapikan rambut. Ya. Ya. Nah, sekarang kalian cari pasangannya masing-masing. Ya. Dan yang kalian, Anda dapat gambar apa? Ya, manfaat tukang cukur apa? Ya, betul tidak? Betul. Ya, kan? Devan dapat gambar petugas kebersihan. Terus, Laila, lingkungan menjadi bersih. Ya, manfaatnya lingkungan menjadi bersih, betul tidak? Betul. Ya, tadi ada kedengar tukang sampah. Itu bukan
dengan tukang sampah. Kalau tukang sampah itu adalah orang yang suka membuang sampah. Itu berarti tukang yang suka nyampah. Ya, itu dengerin. Berbagai jenis pekerjaan kita jangan sampai apa? Bila pekerjaan orang lain atau selalu mengucapkan. Kalau tukang sampah itu berarti yang suka membuang sampah. Kalau ini namanya apa? Coba petugas kebersihan, bukan tukang sampah. Ya, ingat. Nah, lihat, setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap orang juga memiliki keragaman ekonomi yang berbeda. Nah, sekarang sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman ekonomi apa? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Tadi ada cerita tentang apa yang di hidup pembelajaran. Siapa? Pak Joni itu siapa? Orang kaya. Ya, orang kaya. Terus ada Pak Jaja. Siapa Jaja? Petugas kebersihan. Bukan Pak Jajat ya, tapi Pak Jaja. Ya. Ingat, tadi ada Pak Joni, ada Pak Jaja. Pak Joni orang kaya. Jadi tidak semua orang harus menjadi bos besar. Coba kita bayangin kalau semuanya menjadi Pak Joni, jadi orang kaya semua. Ya. Nanti siapa yang ngangkut sampah? Gak ada yang ngangkut sampah. Siapa nanti yang mencerdaskan kehidupan bangsa? Iya, nggak ada ya. Misalkan semuanya jadi pengusaha, nanti nggak akan ada guru, nggak akan ada polisi. Nanti pengusaha sudah pintar, Bu. Ya, dengerin, betul sekali, pengusaha sudah pintar. Nah, pintarnya pengusaha itu dari siapa? Guru, dari guru, betul sekali. Nah, maka dari itu banyak sekali pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu semakin juga banyak keberagaman ekonomi. Nah, manfaat dari keberagaman ekonomi itu apa? Ya, menumbuhkan sikap toleransi dalam pergaulan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. ya. Di sini latar belakang orang tua kalian berbeda-beda. Jadi kita jangan sampai menghina orang tua temannya, ya. Mengerti tidak? Misalkan bapak si ini mau tukang ini, bapak si ini tukang ini. Tidak, nggak boleh ada yang seperti itu. Karena semua orang itu adalah sama, ya. Mengerti sampai sini? Tadi sudah dilihat. Sekarang kalian buat kelompok, ya. Coba. Barunya dialih ya. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan kalian LKPD. Satu kelompoknya, satu dan tablet. Ya, ibu guru jadi akan membagikan kalian LKPD dan satu tablet. Jika ada yang membawa handphone, bisa dibuka handphonenya, ya. Ya, boleh menggunakan handphone. Nah, petunjuk penggunaan LKPD-nya. Yang pertama, ya, isilah identitas pada kolom yang sudah disediakan. Ya. Ini cari pernyataan umum, cari deret penjelas, cari interpretasinya, baca dulu teks eksplanasi tentang banjir. Kan struktur teks eksplanasi ada 3 ya. Berarti kalian cari di sini paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, ya? Iya, sama-sama. Situ juga ada. Ibu, ya. Ya, betul sekali. Kalau teks eksplanasi kan ada 3 strukturnya, ada dan penjelas, ada interpretasi. Coba biasanya paragraf 1 berisi tentang apa? Pernyataan, ya, tulis di sini ya paragraf 1-nya. Ya, ada yang ditanyain lagi enggak? Sama-sama. Nah, sekarang semuanya
Supaya apa? Semangat belajarnya ya. Ya. Ayo, sudah siap semuanya? Siap. Nah, kita eksplorasi. Dek, ini dek. Corona, mana vaksinnya? Kopi, 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 kopi. Ayo ini yang semangat mulai sekali ya. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik kelas 6. Tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran keempat beranggotakan Anggara, Baihaqi, Zian, dan Asila. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang mempunyai perbedaan. Ya. Sama kan jawabannya? Sama. Apa saja yang mengalami keberagaman tersebut? Kondisi alam, iklim, komunikasi, transportasi, dan tingkat pendidikan. Ya, jawabannya sama tidak sama kelompok Kirana? Apa kelompok Kirana? Keterampilan pendidikan pendidikan budaya dan persaingan. Ya, betul juga jawabannya ya. Sekarang yang terakhir. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonomi. Ya, sama tidak jawabannya? Sama. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD tema 4 globalisasi subtema 1 dan pelajaran keempat. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan dengan tanpa batas? Pada bacaan yang kita jelaskan. Ini tanpa batas adalah kita dalam tugas yang tak dan seringkali kita dalam Kakak, perhatikan temannya ya. Hargai temannya di depan. Ya, coba. Yang nomor 1 sama tidak jawabannya? Sama. Pintar. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi sering dimaknai sebagai proses migran. Contohnya, saya teman-teman sering berkomunikasi dengan anak saya yang ada di Jakarta. Ya, coba jawabannya sama tidak? Ya, kelompok Laila apa jawabannya? Ya, ya sama. Betul ya jawabannya. Kemudian tanpa batas itu apa? Yaitu seluruh bangsa dan negara saling terhubung ya. Jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi bangsa satu dan bangsa lainnya saling terhubung. Tadi apa yang dimaksud dengan globalisasi? Proses mendunia. Contohnya apa? Contohnya apa? Memakai produk luar negeri, pinter. Terus tadi pada teks eksplanasi terdapat 3 struktur. Yang pertama pernyataan, yang kedua yang ketiga ya, terus apa lagi? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama
yang seperti apa kita harus berteman dengan siapapun. Ingat, setiap orang memiliki pekerjaan masing-masing. Itu yang menyebabkan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kita. Jadi kita jangan pernah membeda-bedakan, ya, karena semua orang itu adalah sama. Jadi kita harus mensyukuri dengan apa yang kita punya dan harus apa? Menghormati apa yang orang lain punya, ya. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain, ya, dengan keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang manfaat dari adanya keberagaman ekonomi apa saja? Dapat membuka lapangan kerja baru. Ya, dapat membuka lapangan kerja baru. Pintar sekali. Apa? Meningkatkan teknologi. Meningkatkan teknologi. Terus apa lagi? Mudah berkomunikasi. Tulis nama dan nomor absen. Yang kedua, isi sesuai dengan petunjuk soal. Yang ketiga, bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal. Yang keempat, kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu, ya. Sekarang Ibu Guru minta Ijal buat membagikan ke teman-temannya dan minta Reza untuk ke teman-teman sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di Sampah, kawasan sampah, Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bekerja sama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, nanti materinya akan Ibu share di grup. Kalian bisa buka Google Site, ya, yang akan Ibu share nanti di grup seperti biasa. Kalian tinggal lihat materinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadari. Oleh karena itu, Ibu guru minta kalian cukup berdiri, ya. Perhatikan, ya. Ayo, boleh tangannya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pulang akan dipimpin oleh Raffi. Ya. Siap berdoa.